Dahulu kala, di masa sebelum terjadinya banjir Nabi Nuh, terdapat dua peradaban yang berkembang di barat dan di timur bumi, yaitu peradaban barat yang diwakili oleh Atlantis yang berkembang di wilayah Samudra Atlantik, dan peradaban timur yang diwakili oleh Lemuria yang berkembang di wilayah Asia Pasifik. Kedua peradaban Atlantis dan Lemuria itu menjadi sebuah permulaan dari polarisasi dan rivalitas antara dua kubu kekuatan besar di dunia. Polaritas antara Atlantis dan Lemuria di masa lalu pada akhirnya memicu sebuah peperangan yang tak terhindarkan. Peperangan yang dipicu oleh ambisi Atlantis untuk menguasai semua portal energi bumi, yang salah satunya berada di pegunungan Himalaya di dalam wilayah Lemuria. Peperangan antara dua adidaya di zaman kuno itu telah menyebabkan kehancuran dunia dan memakan korban jiwa yang besar. Peristiwa itu juga sepertinya membekas dalam genetik umat manusia dan meninggalkan trauma pada alam bawah sadar kita. Kisah tersebut saat ini diingat sebagai sebuah legenda yang diceritakan oleh pujangga-pujangga lama dengan narasi dan latar belakang yang menyesuaikan dengan budayanya masing-masing. Seperti apa yang diceritakan oleh Plato, seorang filsuf dari Yunani kuno, yang mengisahkan peperangan antara Atlantis dengan Athena, atau rivalitas antara Kurawa dengan Pandawa, seperti yang ditulis oleh resi India kuno yang bernama Krishnadwaipayana Vyasa dalam kitab Mahabharatanya. Plato mengisahkan bagaimana pasukan Atlantis yang perkasa dengan angkuhnya menginvasi seluruh Eropa hingga Asia. Mereka menindas dan memperbudak orang-orang di wilayah yang mereka kuasai. Namun pada akhirnya, mereka dapat dikalahkan dalam peperangan oleh pasukan Athena yang pemberani. Lokasi terjadinya peperangan dari dua kubu itu diduga mengambil tempat di wilayah Asia, di mana pasukan Atlantis bertempur dengan pasukan Lemuria dari India, yang dihipotesiskan sebagai leluhur dari orang Yunani kuno. Hipotesis itu telah didukung oleh adanya kesamaan pada akar bahasa India dan Yunani yang sama, yaitu bahasa Proto-Indo-Eropa, sebuah bahasa kuno yang menjadi nenek moyang dari bahasa Sanskerta dan bahasa Yunani. Selain memiliki kesamaan akar bahasa, dewa utama dalam mitologi Yunani yaitu Zeus, dipercaya juga telah diadopsi dari nama dewa mitologi Hindu yang bernama Dyaus-Pita. Karena keduanya memiliki kesamaan secara linguistik dan kesamaan peran sebagai dewa langit. Plato juga menceritakan bahwa Atlantis yang berada di sebuah pulau yang terletak di sebelah barat dari Athena adalah sebuah negara yang kaya dan kuat, namun telah mengalami kemerosotan kebajikan sehingga mereka diliputi oleh keserakahan. Sedangkan Athena dinarasikan sebagai negara yang lebih ideal, yang meskipun memiliki kekuatan yang lebih kecil, namun Athena memiliki keberanian dan keterampilan militer yang unggul. Konflik antara Atlantis dengan Athena kemudian diakhiri dengan terjadinya gempa bumi dan banjir yang dahsyat, yang menyebabkan seluruh kelompok prajurit Athena hilang di telan bumi, dan kota Atlantis lenyap tenggelam ke dalam lautan. Begitu juga dengan rivalitas antara Kurawa dan Pandawa, seperti yang diceritakan dalam kitab Mahabharata.
di mana Kurawa adalah refleksi dari Barat yang dilambangkan dengan haus akan kekuasaan, materialisme, dan keserakahan. Sedangkan Pandawa sebagai refleksi dari Timur yang dilambangkan dengan spiritualisme dan keseimbangan. Rivalitas dari dua dinasti itu pun pada akhirnya memicu pertempuran yang dahsyat. Pertempuran yang konon melibatkan penggunaan sejenis persenjataan pemusnah massal yang mengakibatkan jatuhnya jutaan korban jiwa dan kehancuran peradaban lembah sungai Indus kuno. Sebuah reruntuhan kota kuno bernama Mohenjo-daro yang terlahir dari peradaban lembah Indus, kehancurannya telah dihubungkan dengan kisah Mahabharata. Kota yang artinya tumpukan orang mati dalam bahasa Sindhi itu, diyakini umumnya oleh sejarawan dibangun pada sekitar 4.600 tahun yang lalu. Namun ada juga yang meyakini bahwa kota itu telah ada pada sekitar 8.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Dengan letak bangunan-bangunannya yang tertata rapi dan tersusun dengan pola yang sempurna. Adanya suplai air dari sumur-sumur dan rumah-rumah yang sudah dilengkapi kamar mandi. Mohenjo-daro yang kala itu diperkirakan berpenduduk sekitar 30.000 orang, bisa dikatakan sebagai kota yang sudah sangat maju melampaui zamannya. Mohenjo-daro hingga kini masih menimbulkan misteri dan perdebatan di kalangan sejarawan yang mencoba mencari jawaban dari penyebab kehancurannya. Banyak yang meyakini bahwa kota itu hancur karena bencana alam atau karena perubahan iklim yang ekstrim. Ada juga yang meyakini bahwa kehancuran kota itu adalah saksi bisu dari adanya ledakan nuklir kuno, karena ditemukannya kerangka manusia yang menunjukkan tanda-tanda radiasi yang sulit dijelaskan. Hikayat peperangan masa lalu antara kubu Barat dengan Timur, baik itu dalam kisah Atlantis atau Mahabharata, selalu diakhiri dengan kemenangan yang sia-sia bagi salah satu kubu. Kemenangan yang memakan banyak korban jiwa dan kehancuran dunia, yang kemudian mengakhiri suatu zaman keemasan menjadi zaman kegelapan. Saat ini, dunia sedang menghadapi ketegangan politik dan ekonomi yang semakin kompleks. Hal itu sekali lagi dipengaruhi oleh faktor polarisasi dan rivalitas dari dua kekuatan besar antara Barat dengan Timur. Dengan Atlantis yang telah bermetamorfosis sebagai negara Amerika Serikat yang mewakili dunia Barat, dan negara Tiongkok yang mewakili dunia Timur. Keduanya telah menjadi epicentrum dari polarisasi saat ini yang saling berlomba untuk meningkatkan kemampuan militer mereka. Apakah kedua kekuatan besar yang sama-sama memiliki persenjataan pemusnah massal yang dapat menghapus peradaban umat manusia dari muka bumi ini akan mengulangi lagi kesalahan masa lalu yang sama? Kesalahan yang memicu peperangan yang telah dinubuatkan sebagai perang akhir zaman. Terima kasih bagi kamu yang telah menonton episode video kali ini. Jika berkenan, kamu bisa komen dan like videonya, atau bantu share ke teman kalian yang mungkin tertarik. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini bagi yang belum. It really helps a lot.